Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini, kami akan memaparkan edukasi mengenai analisis ekonomi, fundamental, keuangan perusahaan, dan investasi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Atika Putri dengan NIM 0503203078. Kemudian ada Audrey Fadila Saputri dengan NIM 0503213149. Kemudian ada Hani Widari dengan NIM 0503212114. Dan yang terakhir ada Siti Godijah Nursitorus dengan NIM 0503213047. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memaparkan video edukasi mengenai analisis ekonomi, fundamental, keuangan perusahaan, dan investasi. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu analisis ekonomi. Secara istilah, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dalam kedua kajian, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis fundamental dan teknikal di pasar modal. Analisis fundamental dan analisis yang digunakan oleh investor untuk melihat dan memberikan penilaian terhadap suatu perusahaan berdasarkan investor membaca laporan keuangan perusahaan untuk menilai apakah suatu perusahaan sehat atau rugi setiap tahunnya. Terkait terutama para investor sebagai pertimbangan dalam berinvestasi, maka secara umum ada beberapa hal yang terkait dengan fundamental suatu saham yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam membeli dan menjual saham. Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Transaksi keuangan adalah segala macam bentuk kegiatan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan seperti penjualan dan pembelian. Menurut pendapat Kashmir, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi di mana dari transaksi hingga menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran informasi antara data keuangan atau kegiatan yang ada di perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan informasi dari perusahaan tersebut. Menurut Kashmir, secara umum, ada beberapa jenis laporan keuangan yang bisa disusun. Yang pertama ada neraca. Nah, dari neraca menjelaskan posisi jumlah dan jenis aset atau harta atau aktiva dan pasifa suatu perusahaan. Kemudian ada laporan laba rugi. Nah, dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kemudian terakhir ada laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Manajemen investasi. Investasi yaitu proses pengelolaan dana atau menanamkan dana atau modal di masa sekarang dengan harapan akan menerima sejumlah aliran pembayaran yang menguntungkan di kemudian hari.
Dana dikelola dengan cara membeli sekuritas atau aset keuangan yang berupa saham, obligasi, atau derivatif seperti option dan futures kontrak. Sebagai contoh, seorang investor mengalokasikan dana dengan cara membeli sekuritas suatu perusahaan dengan berharap bahwa nilai sekuritas tersebut akan naik pada saat investor berkenan untuk menjual aset tersebut pada masa kemudian. Nah, konsep dasar dari kegiatan investasi ini antara lain yaitu yang pertama pengaruh waktu dan pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya. Yang kedua, prinsip compounding. Compounding adalah menempatkan kembali hasil investasi keadaan pokok untuk mendapatkan hasil ganda. Yang ketiga, risk-return trade-off. Keuntungan dari cash flow dan hasil penjualan harta atau aset investasi adalah merupakan hasil investasi, di mana resikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadi konsep dasar investasi, yaitu semakin tinggi keuntungan, berarti semakin tinggi risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang keempat, pilihan yang rasional. Dalam menentukan pilihan rasional, seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan risiko terendah. Yang kelima, diversifikasi. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis, yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda. Yang keenam, waktu investasi. Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Time value of money. Konsep time value of money yakni uang yang memberikan nilai dari waktu, menciptakan perbedaan nilai dari uang dalam waktu ke waktu. Konsep ini menyatakan bahwa nilai dari uang cenderung menurun di masa yang akan datang, hingga tercipta konsep bahwa uang kerap bertambah karena adanya waktu yang berjalan. Sementara dalam perspektif ekonomi syariah, tidak dikenal adanya nilai waktu dari uang, melainkan adanya konsep ekonomi dari waktu. Dalam prinsip ekonomi syariah, peran uang hanya sebagai alat tukar dan unit penghitung, bukan sebuah komoditas. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan time preferensi pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Penilaian efek bersifat ekuitas, valuasi atau penilaian saham. Nah, materi pertama yaitu tentang saham. Saham adalah sesuatu yang bernilai dari perusahaan berwujud perseroan terbatas ataupun bentuk emiten yang dipakai untuk mengantar pemilik saham. Nah, jadi seseorang menanam modal dengan membeli saham suatu perusahaan, maka ia adalah insignitif menjadi pemilik atau pejabat saham perusahaan tersebut. Nah, saham juga merupakan salah satu instrumen investasi. Dengan kata lain, yaitu saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Nah, pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang valuasi saham. Nah, valuasi saham yaitu adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap harga saham suatu perusahaan untuk mengetahui apakah sesuai dengan nilai intrinsic atau tidak. Nah, nilai intrinsic itu adalah nominal yang akan investor dapat jika perusahaan dijual, yaitu melalui analisis valuasi saham, maka investor dapat lebih mudah membandingkan antara harga pasar saham yang dikeluarkan perusahaan dengan nilai intrinsic atau nilai kewajarannya. Nah, dalam melakukan analisis valuasi saham ada 3 fenomena utama yang harus digunakan. Yang pertama, nilai intrinsic harus lebih besar dari harga pasar.
yang artinya saham yang dijual dalam kondisi murah atau undervalued dan masih layak untuk dibeli maupun dipertahankan jika sudah dimiliki. Nah, yang kedua, nilai intrinsiknya lebih kecil dibanding harga pasar, yang artinya saham yang dijual sudah mulai mahal atau overvalued sehingga hal yang disarankan kepada investor adalah menjualnya agar mendapatkan profit. Nah, yang terakhir tuh nilai intrinsik sama dengan harga pasar, yang dimana artinya nilai saham perusahaan tersebut masih dalam kategori nilai wajar atau fair, namun terkadang dianggap kurang menarik. Nah, materi selanjutnya yaitu cash flow model. Cash flow model ada dua macam. Yang pertama ada present value of operating free cash flow. Free cash flow merupakan sisa kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan capital expenditures yang dibedakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kapasitas produk ini. Nah, menurut pendapat Ross, free cash flow adalah kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak lagi digunakan untuk modal kerja atau working capital atau pembiayaan investasi pada aset tetap. FCV dapat digunakan sebagai pengguna diskresioner seperti akuisisi dan pembelanjaan modal dengan orientasi pertumbuhan atau growth oriented, pembayaran hutang, dan dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, semakin besar FCF yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin sehat karena mempunyai kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. FCV sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang dan menjaga net present value perusahaan tetap positif. Nah, yang kedua, present value of free cash flow of equity atau FCFE. Konsep FCFF mengacu pada kas yang diharapkan. Nah, aliran dana diserahkan kepada pemegang saham dan pemberi pinjaman jangka panjang yang merupakan penyediaan sumber keuangan utama perusahaan. Nah, mereka membentuk struktur modal perusahaan atau FCFF menyatakan arus kas yang diserahkan kepada semua penerima manfaat perusahaan selain pemerintah. Nah, penerima manfaat suatu perusahaan adalah pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah. Nah, di sisi lain, konsep FCFA mengacu pada arus kas yang diharapkan dan hanya tersisa bagi pemegang saham di masa depan. Sebab FCFA dihitung dengan dikurangi pembayaran bunga dan komitmen lainnya. Sekian pemaparan video edukasi dari kelompok kami. Thank you for watching.